Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih, yaitu tentang wudhu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya tentang bab wudhu, Ibu akan mengulas materi minggu lalu, yaitu tentang toharoh. Telah Ibu sampaikan bahwasanya toharoh secara bahasa artinya bersih dan suci, sedangkan secara istilah artinya membersihkan diri dari pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Sebagaimana Allah telah sampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya tentang bab wudhu. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian bab wudhu. Wudhu artinya bersuci dengan air. Ya, anak-anak, wudhu itu artinya bersuci dengan air. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jadi anak-anak kalau misalnya mau sholat tapi tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah, ya. Nah, apa tujuan dari wudhu? Wudhu itu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil, ya. Jadi dengan wudhu maka hilanglah hadas kecil sehingga kita dapat menunaikan sholat, ya. Ya, baik. Setelah kita tadi belajar tentang pengertian wudhu, saat ini kita akan lanjut tentang belajar macam-macam air untuk berwudhu. Ada yang tahu kira-kira air apa saja tuh nak yang bisa digunakan untuk berwudhu? Ya, salah satu air yang bisa digunakan untuk berwudhu itu kalian semua pasti punya di rumah. Ada yang bisa jawab air apa itu? Ya, benar, air sumur ya. Air sumur bisa digunakan untuk berwudhu. Setelah itu ada air sungai. Air sungai juga bisa digunakan untuk berwudhu. Kemudian ada air hujan ya. Air hujan, kemudian ada air laut, air salju, kemudian ada air embun. Itu merupakan macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudhu atau disebut juga sebagai air suci yang mensucikan ya. Baik anak-anak, untuk syarat sah wudhu yang pertama yaitu harus beragama Islam. Jadi orang yang di luar dari Islam seperti orang non-muslim itu tidak ada ketentuan dan syarat untuk melakukan wudhu ya. Kemudian yang kedua, syarat wudhu yang kedua yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Contohnya, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu merupakan pembeda, oh ternyata meninggalkan sholat adalah perbuatan yang tidak baik, maka itu merupakan syarat sah dari wudhu. Jadi orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah itu merupakan syarat sah dari wudhu. Kemudian yang ketiga, menggunakan air yang suci, yang mensucikan. Suci mensucikan di sini dalam artian seperti air sumur dan air hujan. Contoh, Bu, boleh nggak misalnya dengan air kopi atau dengan air teh? Ya, air kopi dan air teh itu air minum dalam bentuk suci, tapi tidak mensucikan. Sifatnya suci, tapi untuk berwudu dia bukan sifat yang mensucikan. Seperti itu ya, Nana. Kemudian dilanjutkan dengan yang terakhir syarat sah wudu yaitu mengetahui tata cara wudu yang benar. Jadi tahu tata cara wudu yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian dimulai dari bagian yang mana. Kemudian hal apa yang harus dilakukan seperti membasuh anggota wudhu diutamakan dari yang kanan seperti itu. Jadi tahu tata urutan dari wudhu itu sendiri. Rukun wudhu. Kalau tadi belajar tentang syarat sah wudhu, sekarang belajar rukun wudhu. Rukun wudhu itu merupakan salah satu rukun yang tidak boleh tertinggal ketika kita berwudhu. Yang pertama apa? Rukun wudhu yang pertama yaitu niat. Setelah niat, baru dilanjutkan dengan membasuh muka kita, ya.
Setelah membasuh muka, kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Diutamakan anggota yang paling kanan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan mengusap sebagian kepala, ya. Kemudian rukun wudhu yang ke-5, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Bu, boleh nggak kalau membasuhnya melebihi mata kaki? Diperbolehkan ketika melebihkan pembasuhan sampai melebihi mata kaki. Yang tidak boleh itu membasuh kedua kaki tidak sampai dengan mata kaki, ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, berwudu secara tertib. Tertib di sini artinya sesuai dengan urutan, tidak boleh acak-acakan, ya. Tidak boleh misalnya rukun wudhu yang pertama niat, kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki terlebih dahulu, kemudian baru membasuh muka. Itu tidak boleh, ya. Kita harus mengerjakan tata cara wudhu sesuai dengan urutannya, tidak boleh diacak. Setelah kita belajar rukun wudhu, dilanjutkan dengan sunnah wudhu. Sunnah wudhu yang pertama yaitu membaca basmalah sambil mencuci tangan. Kemudian sunnah wudhu yang kedua yaitu kumur-kumur. Kenapa Bu harus kumur-kumur? Kumur-kumur itu berfungsi untuk membersihkan sisa makanan yang berada di mulut kita atau yang menempel di gigi kita, ya. Kemudian dilanjutkan yang ketiga dengan membersihkan lubang hidung. Ya, jadi ketika wudhu kita menghirup air wudhu ke dalam hidung yang disebut dengan istinsyak, kemudian setelah dihirup kita keluarkan lagi yang disebut dengan istinsyar, ya. Kemudian yang keempat, sunnah wudhu yang disebut dengan mengusap seluruh kepala. Setelah membersihkan lubang hidung, dilanjutkan dengan mengusap seluruh kepala. Ya, seluruh kepala itu bagian yang ditumbuhi dengan rambut. Kemudian dilanjutkan lagi dengan mengusap kedua telinga. Setelah mengusap kedua telinga, dilanjutkan lagi dengan membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Itu termasuk bagian dari sunnah wudhu, ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, mendahulukan anggota badan yang paling kanan, ya. Mendahulukan anggota badan yang paling kanan. Contohnya, membasuh tangan. Dimulai dari kanan 3 kali, kemudian dilanjutkan di bagian yang kiri 3 kali. Begitu juga dengan membasuh kaki. Ya, setelah tadi berbicara tentang rukun, kemudian berbicara tentang sunnah wudhu, kemudian syarat sah wudhu, dilanjutkan dengan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Anak-anak tahu nggak apa saja tuh kira-kira hal-hal yang bisa membatalkan wudhu? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu salah satunya yaitu buang angin atau kentut, ya. Jadi kalau anak-anak sudah berwudhu kemudian kentut, maka wajib wudhu kembali, ya. Namanya wudhunya batal, ya. Kalau kentut sudah wudhu kemudian kentut berarti wudhunya batal, maka harus wudhu kembali, tidak boleh langsung melaksanakan sholat. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu yang kedua itu ada buang air kecil dan buang air besar. Bu, kenapa sih buang air kecil dan buang air besar itu bisa membatalkan wudhu? Ya, karena kita mengeluarkan kotoran, ya. Ketika kita mengeluarkan kotoran, otomatis wudhu kita menjadi batal, ya. Untuk membersihkan dan mensucikan lagi, yaitu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara berwudhu. Kemudian yang dapat membatalkan wudhu yang ketiga yaitu menyentuh dubur atau kubul, ya. Menyentuh kemaluan, ya. Kemudian yang keempat, tidur berbaring, pingsan, mabuk, dan gila. Jadi orang tidur itu ketika dia sudah terlelap, tidur dalam posisi tidur, berbaring, ketika kita tidur berbaring kemudian kita tidak ingat apapun, maka itu bisa menyebabkan wudhu kita batal, ya. Kemudian yang terakhir, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu sebagian ulama mengatakan dapat membatalkan wudhu dan ada sebagian ulama yang lain mengatakan tidak membatalkan wudhu. Baik, di penghujung akhir mata pelajaran kita hari ini, Bu Nurul akan lanjutkan tata cara wudhu, ya. Kalau tadi kita sudah membahas dari syarat, rukun, kemudian sunnahnya, sekarang tata cara wudhunya. Tata cara wudhu yang pertama itu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya kita harus membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua telapak tangan kita. Itu tata cara wudhu yang pertama. Kemudian tata cara yang kedua,
itu dilanjutkan dengan kumur-kumur ya. Jadi sudah baca basmalah dan membasuh kedua telapak tangan, yang kedua dilanjutkan dengan kumur-kumur, kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan membasuh lubang hidung kita atau tadi yang disebut juga dengan istinsyak ya. Kemudian yang keempat dilanjutkan dengan membasuh muka kita ya. Muka itu mana sih? Muka itu bagian yang tidak ditumbuhin rambut, itu namanya muka ya. Kemudian yang kelima dilanjutkan dengan membasuh kedua telapak tangan kita sampai dengan siku, dimulai dengan bagian yang paling kanan ya. Tidak boleh dimulai dari bagian yang kiri terlebih dahulu. Jadi harus dimulai dari anggota yang paling kanan ya. Tangan kanan 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri 3 kali. Ya, kemudian dilanjutkan dengan yang keenam. Yang keenam itu mengusap sebagian kepala kita ya. Kepala itu mana ya? Area yang ditumbuhin rambut itu namanya kepala ya. Kemudian yang ketujuh dilanjutkan dengan membasuh kedua telinga kita. Kemudian yang kedelapan dilanjutkan dengan membasuh apa? Ya, membasuh kaki kita sampai dengan mata kaki batasnya. Bu, boleh enggak Bu kalau membasuhnya tidak sampai dengan mata kaki? Tidak boleh ya nak ya, harus melebihi mata kaki. Minimalnya itu membasuhnya sampai mata kaki. Jika kurang dari mata kaki, maka wudhu kita tidak sah ya. Tapi jika melebihi dari batas mata kaki itu diperbolehkan. Kemudian yang 9 itu tertib. Tertib itu artinya berurut. Kemudian setelah tertib kita lanjutkan dengan membaca doa. Ada yang hafal doa setelah wudhu? Ya, doa setelah wudhu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa wudhu ya. Baiklah anak-anak, yang terakhir yaitu tentang hikmah wudhu. Hikmah wudhu yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah. Bu, kenapa sih kita harus berwudhu? Ya, karena dengan berwudhu kita bisa melaksanakan ibadah yang lain seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Nah, dengan melaksanakan ibadah yang lain seperti sholat dan membaca Al-Quran, itu berarti sebagai bentuk kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua yaitu meneladani sifat Rasulullah. Rasulullah merupakan sifat teladan yang sangat mulia. Beliau adalah contoh teladan yang baik. Beliau adalah orang yang senantiasa menjaga wudhunya. Jadi, alangkah baiknya kita sebagai umatnya mencontoh teladan beliau sebagai orang yang senantiasa menjaga keistiqomahan dalam berwudu. Yang ketiga yaitu menghapus dosa. Menghapus dosa di sini maksudnya adalah insya Allah menghapus dosa-dosa kecil ya anak-anak, karena wudhu juga bisa menghapus atau menggugurkan dosa-dosa. Contohnya dosa kecil. Yang keempat, yaitu meningkatkan derajat di hadapan Allah. Jadi orang yang beriman, yang senantiasa melakukan kebaikan, kemudian melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah dengan baik, itu kelak bisa meningkatkan derajatnya seorang muslim di hadapan Allah. Kemudian yang kelima yaitu menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Salah satu hikmah dari wudhu selain empat hal yang telah Bu Nurul jelaskan di atas juga bisa menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Yang terakhir yaitu bercahaya saat hari kiamat. Ya, jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang bercahaya di hari akhir nanti, menjadi orang yang bercahaya, maka senantiasa bisa menjaga wudhu, senantiasa bisa menjaga keistiqomahan untuk menjaga wudhu, khususnya ketika kalian akan memulai belajar, upayakan untuk wudhu terlebih dahulu supaya ilmu yang didapat itu menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ada pertanyaan dari sini? Jika tidak ada pertanyaan dari materi kita hari ini tentang wudhu, Ibu akan berikan PR, tugas kalian yaitu membuat video, kalian mempraktikkan tata cara wudhu dalam bentuk video, mohon bimbingan dari orang tua kalian untuk memvideokan kalian, kemudian tugas dikumpul pada minggu depan. Sebelum kita tutup
pembelajaran kita pada hari ini. Mari bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.